Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih cara membuat sebuah adegan atau dialog yang menarik. Nah, tips ini penting banget untuk teman-teman pemula yang bingung gimana caranya membuat sebuah dialog, sebuah adegan-adegan yang menarik dalam setiap bab per bab di novel kita. Ya, kita bahas. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena banyak sekali di antara teman-teman peserta kelas menulis saya yang banyak nanya. Jadi alangkah baiknya ya saya buat satu video ini untuk membahas secara lebih detail, termasuk juga mindsetnya dalam membuat sebuah adegan dalam cerita. Nah, teman-teman semua, kalau kita bingung gimana cara membuat sebuah adegan, sebuah dialog, maka teman-teman penting banget untuk menyiapkan outline. Nah, lagi-lagi saya ngebahas outline. Tapi rata-rata karena kita kurang sabar membuat outline, ya hanya sebatas poinnya aja. Gitu. Biasanya kan gitu ya, misalnya bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, gitu aja. Jadi mirip seperti bikin daftar isi. Nah, ini sebetulnya salah teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman tetap aja tidak dapat atau bisa jadi nanti akan lupa ini bab ini ngejelasin tentang apa. Nah, nanti ketika teman-teman membuat sebuah dialog itu juga akan bingung. Makanya penting banget membuat outline-nya itu dikasih keterangan. Ya, kasih keterangan tujuannya apa dan adegannya seperti apa. Misalnya bab 1 pertemuan tokoh A dengan temannya gitu. Kemudian bab kedua pengenalan tokoh kedua misalnya dalam keadaan dia sedang sekolah misalnya seperti itu. Jadi ada penjelasannya. Jadi setiap bab bab per babnya harus dibuat keterangan sehingga apa? Sehingga teman-teman mudah gitu. Misalnya teman-teman di satu bab itu sedang menjelaskan tokoh A yang sifatnya itu atau karakternya pendiam, dia lagi makan di kantin sendirian gitu. Ya kan enak tuh, tiba-tiba ada temennya yang negur, "Hey, kok makan sendirian aja sih, mana teman yang lainnya?" Nah gitu ya, jadi akan lebih mudah gitu. Jadi ketika kita menyiapkan sebuah cerita pun, oh sudah ketemu nih kira-kira mau dialog apa yang akan dibuat, kira-kira adegan seperti apa yang ingin kita buat. Jadi siapkan dulu outline dan juga tujuan dari setiap outline-nya. Yang kedua, teman-teman membuat sebuah adegan, sebuah dialog itu biasakan harus disesuaikan dengan karakternya. Ini karakternya itu bapak-bapak, anak muda, anak kecil, atau siapa. Nah, gunakan nanti bahasa dialognya ya sesuai dengan karakternya, bukan sesuai dengan teman-teman. Meskipun nih teman-teman nih sudah dewasa, sudah emak-emak, kemudian nulis cerita tentang remaja, ya sesuaikan bahasanya dengan remaja gitu di dalam karakter itu. Ya, itu kenapa? Karena teman-teman sedang membangun sebuah karakter. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah cerita, penting banget teman-teman semua untuk melakukan sebuah breakdown terhadap seluruh karakter yang ada dalam cerita. Jadi breakdown itu semacam mengkuliti ya. Jadi karakter ini namanya siapa, wataknya apa, kemudian kebiasaannya apa, hal buruknya apa, terus dikuliti gitu loh, dijelaskan secara lebih detail sehingga nanti ngerti dialog untuk si Joni itu apa gitu. Oh, si Joni itu anaknya agak sedikit nyebelin, ngomongnya sembarangan ya kan, agak jorok gitu, tapi dia takut sama kecoa misalnya ya kan. Jadi teman-teman udah ngerti gitu. Ketika membuat dialognya pun pas ya. Begitu teman-teman semua. Jadi sesuaikan dengan karakter yang teman-teman sedang bangun gitu. Nah, kemudian buatlah ceritanya senatural mungkin. Maksudnya senatural itu adalah sesuai dengan kemampuan ya, nggak terlalu lebay, bahkan nggak terlalu harus puitis banget ya, biasa aja teman-teman semua, seperti dialog setiap hari, seperti kejadian setiap hari, agar ceritanya bisa lebih hidup. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skill menulis. Terima kasih.